Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya akan memulai acara ini. Untuk sementara, mohon tunggu sebentar agar siapkan PowerPoint-nya. Nah, pada kesempatan ini, tentu sudah kenal saya tadi ya, saya Muhammad Priyono yang pada kelas break room di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi tentang sudahkah Anda membuat rencana belajar ya. Pada kelas ini atau pada acara ini pada acara ini pada sesi ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara kita mengelola waktu belajar sehari-hari yang nanti harus pian lakukan, terus kemudian mungkin juga pian harus tetap bekerja, mungkin juga ada ibu rumah tangga yang juga harus melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah, terus ada juga yang sibuk dengan kegiatan bisnisnya, wiraswastanya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan bersama keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, dan bersosialisasi dengan tetangga, atau juga olahraga, dan lain sebagainya yang merupakan kebiasaan-kebiasaan pian semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang penting perlu pian ketahui, perlu dicatat adalah bagaimana kuliah di UT, terus kemudian belajar mandiri sebagai cara terbaik kuliah di UT, terus kemudian ingin sukses kuliah di UT, dan ayo kita berlatih membuat rencana belajar. Sehingga nanti pada sesi akhir ini diharapkan Anda berlatih membuat rencana belajar dan diupload pada sesi evaluasi ya, kalau nanti seperti itu. Jadi perhatikan dengan baik apa yang ingin saya sampaikan pada kelas ini. Next. Bagaimana kuliah di UT? Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi mahasiswa UT itu hampir tidak pernah bertemu dengan dosen secara langsung di suatu ruangan, di suatu lokasi, dan di suatu waktu tertentu. Itu hampir tidak pernah. Ya. Jadi pertemuan pian semua dengan para dosen dimediasi oleh media atau juga oleh tutor atau oleh sumber-sumber belajar seperti bahan ajar atau modul yang disampaikan Bapak Jumri tadi selaku manajer pembelajaran dan ujian. Komunikasi langsung jika mahasiswa bertemu dengan tutor pada saat tutorial atau mahasiswa bertemu dengan dosen pada saat telekonferensi. Ya. Kadang-kadang juga diperhatikan para dosen sesuai mata kuliahnya melakukan telekonferensi. Ya. Namun ini masih sangat jarang dilakukan. Ya. Dan biasanya nanti ada pengumuman-pengumuman tertentu. Tapi yang paling sering pian semua akan berinteraksi dengan para tutor dan sumber belajar atau modul. Next. Nah, ini proses belajar mahasiswa universitas terbuka. Sangat berbeda dengan kebiasaan kita waktu belajar di SMA atau di SMK, atau ada yang mungkin berasal dari paket C. Ya. Kira-kira garis besarnya sebagai berikut. Pertama, yang sudah pian lakukan semua adalah melakukan registrasi. Dan nanti akan diulang lagi setiap semester. Pastikan Anda melakukan registrasi tepat waktu. Dan tentu harus menyiapkan pembiayaan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada salahnya setiap bulan kita sisihkan pendapatan kita untuk kepentingan membayar uang kuliah tunggal selama kita menjadi mahasiswa.
Terus kemudian membeli atau memperoleh bahan ajar langsung. Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang statusnya bukan mengulang mata kuliah, bahan ajar akan dikirim langsung ke alamat pian semua. Jadi pastikan alamat kirim pian semua yang ada di waktu registrasi itu akurat benar dan memang bisa dilayani oleh kurir pengiriman barang. Ya. Nah, nanti kalau untuk mengulang, misalnya mengulang mata kuliah dan bahan ajarnya berganti edisi, nah, itu pian semua harus membeli di toko buku online yang bisa dilihat di laman UT. Tidak membeli juga nggak apa-apa. Pian bisa membaca di ruang baca virtual yang tersedia di laman Universitas Terbuka. Nah, terkait dengan bahan ajar, yang harus diperhatikan adalah judul bahan ajar, kode bahan ajar yang digunakan, serta edisinya. Ya, jadi tidak sekedar judulnya sama, belum tentu. Pian harus mengecek kodenya betul tidak. Nah, itu harus dilihat di kurikulum yang ada di katalog, dan katalog ada di laman Universitas Terbuka. Jadi perhatikan kalau terkait bahan ajar adalah judulnya, kodenya, dan edisinya. Ya, karena modul-modul UT setiap 5 tahun, rata-rata setiap 5 tahun sampai 7 tahun, itu edisinya berganti, ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Begitu bahan ajar diterima, pian tentu harus sudah menyiapkan rencana belajar dan segera dilakukan kegiatan belajarnya. Ya. Nah, di Universitas Terbuka tidak seperti di perguruan tinggi konvensional, di mana pembelajarannya sebagian besar berupa tatap muka, seperti kemarin yang saya jelaskan. Jadi di perguruan tinggi yang konvensional, itu pian harus datang ke kampus, harus ngekos mungkin di sekitar kampus, dan datang sesuai jadwal. Kalau di Universitas Terbuka, tidak harus datang ke suatu tempat. Ya. Untuk layanan tutorial online atau tutorial to web bisa dilakukan di mana saja. Di rumah, di kantor, di warung, di kebun, di hutan, sepanjang di sana ada jaringan internet. Jika pian mendapat layanan tutorial tatap muka atau praktek praktikum, nah perlu diperhatikan jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka sesuai kelompoknya. Dan untuk praktek praktikum mesti dilihat nanti informasi di Instagram atau akan kami hubungi di mana praktikum bisa dilakukan. Ya. Praktikum juga bisa dilakukan secara virtual, ya, yang kita sebut sebagai prakton, praktikum tutorial online. Ya. Itu layanannya seperti itu. Nah, yang sangat penting adalah di kegiatan belajar mandiri ini, pian harus membuat rencana pembelajaran, membaca dengan baik, dengan cermat, dan efektif bahan ajar yang sudah pian terima. Ya, kalau ada yang belum menerima bahan ajar sampai hari ini, segera hubungi call center Universitas Terbuka. Ya, tanyakan kenapa sampai hari ini belum diterima bahan ajarnya. Nah, belajar mandiri tentu tadi sudah saya ceritakan bisa memanfaatkan bantuan belajar berupa tutorial online atau yang mendapatkan paket tatap muka, tutorial tatap muka, atau bisa juga tutorial berbasis webinar dan juga praktikum online. Tutorial online bisa dilakukan kapan saja dalam rentang waktu 1 minggu. Jadi biasanya para dosen mengunggah inisiasi di hari Senin pagi. Nah, pian pelajari dengan baik, kerjakan tugas-tugasnya, dan sampaikan pendapat pian dalam kolom diskusi. Ya, jangan sampai pian nggak aktif di kolom diskusi. Sampaikan pendapatnya aja, nggak usah khawatir tentang salah dan benar. Ya, nah tentu pian harus baca dulu materinya di bahan ajar atau di modul. Terus nanti biasanya tutor biasanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan dalam kolom diskusi. Nah, selain itu, setiap pertemuan 3, 5, dan 7, biasanya pian semua diberi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Mohon dicatat, jangan sampai melewati masa unggah
tugas maupun diskusi. Karena apabila melewati batas itu tidak akan dinilai oleh tutor tuton maupun tutor tatap muka. Nah, belajar mandiri juga tidak berarti belajar sendiri ya. Pian semua bisa membuat kelompok sendiri, mencari teman-teman yang mengambil mata kuliah sama dan berdiskusi dengan berbagai media. Ya. Terus setelah Pian mengikuti tutorial, Pian harus mengikuti yang namanya ujian. Ya, ujian di UT banyak ragamnya. Ada ujian tatap muka, ada ujian online, dan juga ada ujian proctoring. Ya, masing-masing untuk tiap mata kuliah bisa dilihat katalog, Pian termasuk ujian yang mana. Untuk mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial apapun, juga disediakan yang namanya layanan tugas mata kuliah. Ya. Nah, setelah Pian mengikuti ujian dengan baik, tentu akhirnya adalah menerima hasil ujian. Nah, biasanya hasil ujian itu diberikan 8 minggu setelah ujian tatap muka berlangsung. Dan apabila memang sudah siap, juga ada kemungkinan diumumkan dalam waktu 6 minggu. Ya. Next. Setelah kita belajar tentang proses belajar, bagaimana belajar mandiri yang terbaik selama kuliah di UT? Proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan inisiatif sendiri ya. Jadi tidak ada yang mendorong Pian untuk kuliah. Jadi diri Pian sendiri yang harus inisiatif, memprakarsai, memotivasi diri sendiri, dan mengatur diri sendiri untuk bisa menguasai materi yang ada di modul. Next. Nah, keterampilan belajar mandiri yang perlu Pian kuasai bisa divisualisasikan ya dengan bentuk siklus yang seperti ada di layar. Ya, bisa kita mulai dari mengelola kegiatan belajar misalnya ya. Kita mengelola dulu kegiatan belajar, kita mulai membaca secara efektif, cermat dan efisien ya. Terus kemudian merekam hasil belajar, mungkin Pian harus membuat catatan-catatan sesuai kebiasaan Pian. Tentu yang dicatat adalah hal-hal yang penting ya, yang diperkirakan akan keluar dalam ujian. Nah, merekam hasil belajar ini juga bisa strateginya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian menemukan dan mengolah informasi. Ya. Terus dalam menemukan dan mengolah informasi ini sifatnya lebih analisis ya, dan diharapkan Pian bisa menangkap materi-materi yang disampaikan dalam pan ajar tersebut. Ya. Dan selanjutnya membangun relasi virtual seperti saya sampaikan tadi, mungkin Pian bisa berkenalan di grup tuton misalnya. Nanti kan Pian akan bertemu dengan rekan-rekan Pian yang ambil mata kuliah yang sama, yang berada dalam satu kelas tutorial online, dan juga dengan tutornya ya. Jadi ini kelas virtual ya, kelas virtual yang harus Pian ikuti dengan baik. Nah, yang sangat penting adalah mengerjakan tugas dan ujian ya. Tugas-tugas di setiap mata kuliah, misalnya di kegiatan tuton maupun TTM, dikerjakanlah dengan baik dan diunggah tepat waktu. Yang sangat penting juga di UT adalah jangan sampai Pian nyontek. Jangan sampai Pian copy paste, karena berbagai macam informasi tersedia di Google, di internet ya, dengan pencarian menggunakan Google maupun Yahoo. Jangan sampai Pian mengcopy paste dari informasi yang ada di Google, misalnya Wikipedia, dipindahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas Pian, karena di Universitas Terbuka menerapkan yang namanya anti plagiasi dengan menggunakan software Turnitin ya, menggunakan software Turnitin yang mampu mendeteksi
kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang terpenting jangan sampai pian copy paste, tapi gunakanlah bahasa-bahasa sendiri untuk menjelaskan materi atau tugas atau ujian yang harus pian lakukan. Nah, tahap terakhir adalah pian analisis selama ini masalah-masalah apa yang pian hadapi dan mencoba menyelesaikan, mungkin juga dengan bertanya kepada teman, dengan tutor dan sebagainya, sehingga bisa teratasi untuk kegiatan belajar selanjutnya. Dan ini menjadi masukan bagaimana nanti pian mengelola belajar pada tahap semester selanjutnya. Next. Ingin sukses kuliah di UT, paham tentang belajar jarak jauh. Yang satu harus paham tentang belajar jarak jauh, kemarin sudah saya jelaskan. Dua, mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif. Ya. Baca sambil tiduran atau sambil makan yang mungkin tidak masuk ke otak pian, ya. Tapi manfaatkan waktu seefektif mungkin. Misalnya jika ada waktu misalnya sedang menunggu, walaupun hanya setengah jam atau seperempat jam, baca dengan konsentrasi tinggi materi-materi yang ada di dalam modul dan buat catatan-catatan. Pandai dalam mengelola waktu. Untuk kapan belajar, kapan pian kerja, kapan pian beribadah, seperti hanya sekarang pada bulan Ramadan, dan juga kapan urusan keluarga dan kapan bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini perlu direncanakan dengan baik, di mana waktu-waktu yang kira-kira bisa digunakan untuk belajar. Ya. Karena memang tidak mudah untuk mencari sebuah pengakuan ijazah, sarjana, diploma maupun master tanpa pengorbanan membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Karena kita harus cukup menyediakan waktu untuk belajar. Dan pastikan Anda tangguh menghadapi berbagai masalah dalam belajar. Mungkin kesulitan mengganti waktu, mencari waktu karena pekerjaan kantor banyak, tapi tetap harus disisakan waktu-waktu untuk membaca bahan ajar. Mempelajari katalog secara cermat. Katalog UT bisa dibaca di laman UT, ya. Terus merancang jadwal belajar sesuai dengan waktu yang dimiliki. Ya, ini nanti mesti dikerjakan pian, dibuat, berlatih setelah acara ini. Memiliki komitmen dan disiplin terhadap jadwal belajar yang disusun. Memiliki keterampilan untuk belajar mandiri. Ya, nah belajar mandiri di sini tentu sesuai dengan kegemaran pian atau gaya belajar pian atau passion pian. Gimana cara belajarnya? Ada yang membaca dengan keras saja cukup, ada yang membaca tidak perlu dengan suara, tapi yang penting membuat catatan-catatan, atau dua-duanya harus belajar keras dan juga harus membuat catatan-catatan. Dan disiplin sangat penting untuk mencapai mimpi pian semua. Next. Ayo kita berarti membuat rencana belajar. Nah, tentu pian harus mulai menyiapkan pensil, ballpoint ya, karena setelah kegiatan ini, setelah saya sampaikan ini, pian harus segera membuat dan nanti diunggah di sesi terakhir sebagai bagian dari evaluasi mengikuti kegiatan PKPJJ. Nah, yang harus diperhatikan ya dalam membuat rencana belajar adalah tetapkan tujuan kuliah, ya, fokus ke tujuan esensial dan bermakna. Misalnya pian sekarang ngambil 5 mata kuliah, ya, Anda harus menetapkan tujuan, misalnya untuk asas manajemen, misalnya ada mata kuliah asas manajemen, atau untuk Pancasila, kewarganegaraan atau agama. Pastikan istilahnya pian punya tujuan agar ketiga mata kuliah ini dapat A, ya. Tapi untuk statistik mungkin pian merasa sulit, dapat B cukup lah. Jadi artinya tujuan untuk mencapai dream pian semua harus jelas. Ya. Mana yang kira-kira sulit, mana yang kira-kira mudah, dan mana yang harus mendapat A mungkin, yang mana yang harus mendapat B. Ya tentu jangan cita-citanya mendapat nilai D ya. Ya kalau cita-cita ya paling enggak dapat nilai A atau B untuk mata kuliah yang pian pilih. Pian juga harus menentukan kira-kira saya harus selesai berapa semester, ya. Normalnya kalau sarjana itu selesai dalam 8 semester, ya.
Kalau mengambil 20 per semester itu akan paling tidak selesai dalam 8 semester. Kalau dan nggak mengulang. Kalau diploma 3 akan selesai dalam 6 semester. Nah, pian harus tentukan nih, saya kira-kira harus selesai kapan ya? Wah, saya kan sibuk bekerja. Saya sehari hanya punya waktu untuk belajar sekian jam. Oh, mungkin saya tidak 8 semester, tapi akan saya selesaikan dalam 9 semester. Nah, kalau 9 semester, pian berarti per semester paling tidak harus mengambil berapa SKS ya. Nah, jadi seperti itulah. Berapa SKS, berapa mata kuliah. Kemudian level capaian nilai tadi seperti yang saya sampaikan di poin 1. Selain target lulus mata kuliah, pian juga harus mentargetkan kira-kira untuk mata kuliah apa nilainya apa. Untuk mata kuliah yang mana nilainya apa dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki latihan mengelola waktu. Next. Tips merencanakan jadwal belajar. Susun tujuan dan target belajar ya. Seperti tadi sudah sedikit saya singgung. Tetapkan mata kuliah yang diregistrasi. Ada yang mengikuti paket arahan atau kurikulumnya yang sudah diatur. Terus kemudian atau menetapkan sendiri. Jadi pian nggak ikut paket semester. Tapi pian menetapkan sendiri mata kuliahnya, tidak mengikuti yang telah ditetapkan oleh UT. Jadi pian lebih bebas memilih mata kuliahnya sendiri. Dan juga tetapkan waktu belajarnya yang realistik, tidak terlalu ambisius. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Yang penting waktu belajar ini misalnya sehari 3 jam benar-benar bisa Anda lakukan. Percuma misalnya Anda menargetkan 5 jam, tapi kenyataannya nggak bisa. Jadi petakan dulu dalam sehari, pian misalnya kalau yang bekerja ya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah, kapan pian bisa belajar? Mungkin termasuk misalnya di kantor, misalnya ada jam-jam istirahat, siang misalnya, mungkin bisa memanfaatkan barang 20 menit, 15 menit untuk belajar. Nah, menetapkan waktu belajar ini pertama tentu dari harian, kemudian mingguan, kemudian per semester. Dan untuk mempermudah mengelola jadwal belajar ini, gunakan Google Calendar ya, yang saya kira juga ada di handphone pian ya. Next. Tetapkan strategi belajar yang sesuai dan terapkan pemahaman hasil membaca. Nah, biasanya nih kami usulkan buatlah rangkuman. Ya, walaupun di setiap kegiatan belajar di modul UT ada rangkuman, tapi nggak ada salahnya. Pian semua juga membuat rangkuman sendiri-sendiri. Karena mungkin berbeda ya, mana yang perlu dirangkum, mana yang tidak. Mungkin setiap orang akan berbeda. Kalau materinya gampang dipahami menurut masing-masing orang, masing-masing mahasiswa, ya mungkin tidak akan dicatat. Tapi mungkin bagi orang lain, justru materi itu yang sulit, yang perlu dicatat dengan baik dan perlu diulang-ulang lagi. Lakukan refleksi ya, mengevaluasi diri sendiri. Misalnya apakah saya sudah menguasai salah satu subbab di bahan ajar ini. Nah, kita refleksikan diri misalnya yang mudah adalah dengan menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari. Misalnya kalau teman-teman yang dari matematika belajar rumus ABC ya. Waktu membaca mungkin kita mudah saja memahami. Tapi akan lebih baik coba pian menerangkan agar orang lain paham apa itu rumus ABC. Dan coba kerjakan soal-soal yang baik ada di tes formatif di modul atau dari soal-soal yang lain ya. Dari situ kita tahu apakah kita sudah menguasai materi apa belum. Jika ada kesulitan belajar dalam menguasai materi ya jangan segan-segan mencari informasi yang paling mudah mungkin dengan melakukan searching di Google atau di Yahoo tentang materi yang membuat Anda tidak paham. Bisa juga ditanyakan pada saat pertemuan tutorial. Nah, seperti itulah. Jadi jangan mudah putus asa. Berusaha cari
solusi untuk setiap permasalahan, baik yang menyangkut materi maupun dalam strategi belajar. Next. Berikan imbalan bagi diri sendiri untuk capaian target belajar. Jadi misalnya ada satu materi subbab yang pian pelajari, kemudian pian ceritakan ulang, ternyata pian betul. Ya, nggak ada salahnya sekali-kali menghargai diri sendiri dengan cara misalnya ya membeli bakso, membeli mie ayam, membeli pentol yang membuat diri Anda senang, atau nonton film misalnya sebagai penghargaan diri yang telah lolos dari refleksi diri tadi. Temukan kecepatan dan gaya belajar sendiri. Karena buku-buku di UT ini cukup tebal, maka dan rentang waktu pembelajaran sebenarnya hanya 3 bulan, atau sekitar mungkin 12 minggu misalnya. Perlu cara agar pian belajarnya bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya. Dan tentu dengan gaya sendiri, atau sering saya sebut sesuai dengan passion pian semua. Seperti apa? Masing-masing orang itu akan berbeda-beda passionnya atau gaya belajarnya. Sigap menyelesaikan gangguan dan kesulitan dalam belajar. Jika ada masalah, segera cari solusi. Bisa ditanya ke tutor, bisa cari di Google, dan sebagainya. Membangun percaya diri yang lebih baik daripada sekedar menyalahkan. Jadi yakinlah pian semua itu bisa. Ya. Bisa menyelesaikan semua rintangan yang akan dihadapi. Baik proses pembelajaran, maupun mencari metode-metode agar belajarnya efektif. Next. Sekian teori yang saya sampaikan. Materi ini disusun oleh Dr. Ujo Rahayu, Dr. Tri Damayanti, Dr. Tri Prasati, dan Dr. Ambar Puspitasari. Selanjutnya, next. Nah, kita mulai latihan merancang jadwal belajar. Ya, tolong siapkan kertas, tulisan ditulis dengan baik, yang rapi ya. Nah, nanti pada sore nanti ya, berarti ini harus diunggah pada saat pian nanti harus mengisi evaluasi. Ya. Nah, buatlah yang pertama tujuan belajar. Terus kemudian target belajarnya. Mata kuliah yang diregistrasi. Ya, jadi tujuan belajar ya di sini mungkin tujuannya pian lulus dengan prestasi IPK berapa. Target belajarnya kalau sarjana apakah mau diselesaikan dalam 8 semester, 9 semester, 10 semester, dan seterusnya. Tapi harus ada batasnya ya, jangan diselesaikan insya Allah kapan, walau alam ya jangan. Harus ada targetnya ditentukan. Nah, mata kuliah yang diregistrasikan apa sekarang? Saya kira pian udah tahu mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, buatlah jadwal belajar sesuai mata kuliah untuk 1 semester. Nah, kalau pian punya 5 mata kuliah atau 6, 7 ya buat. Kalau punya 1 atau 2 ya 1 atau 2 ya. Ya. Jadwal belajar 1 mata kuliah selama 1 semester. Ya, buat jadwal belajar untuk 1 mata kuliah selama 1 semester. Jadi tadi jadwal belajar semua mata kuliah untuk 1 semester, jadwal belajar untuk 1 mata kuliah selama 1 semester harus dibuat. Berarti mungkin yang bawah dulu ya, yang 1 mata kuliah 1 meter dibuat dulu, kemudian jadwal yang semua mata kuliah untuk 1 semester, jadi dijadikan 1. Dan juga ada tabel monitoring atau evaluasi, atau tadi saya sebut sebagai refleksi. Dengan cara pada fase-fase tertentu, pian harus melakukan refleksi atau evaluasi diri untuk mengetahui seberapa jauh pian semua sudah menguasai materi. Kalau dinilai masih banyak yang belum tahu, pian harus mengulang lagi materi-materi yang dianggap atau yang kalian rasa belum dikuasai dengan baik. Next. Nah, rencana belajar seperti ini yang pian harus buat ya. Tujuan jangka panjang. Memperoleh gelar sarjana dalam waktu. Nah, itu tadi ini target waktu pembelajaran ya. Jangka panjangnya
tentu sesuai pilihan di S1 atau S2 yang realistik ya dengan kesibukan atau aktivitas pilihan sehari-hari. Tujuan jangka menengahnya lulus 5 mata kuliah semester ini, 5 mata kuliah karena pilihan sambil bekerja. Tapi kalau nggak bekerja mungkin bisa 7 mata kuliah misalnya. Targetnya meningkatkan IPK dengan mendapat nilai minimal B. Nah, jadi untuk target yang sifatnya kualitas minimal B. Jadi kalau minimal B, IP-nya paling enggak 3,0. Terus tahapan yang harus dilakukan meregistrasi mata kuliah, memiliki atau mengakses modul, tadi sudah saya jelaskan ya, mengikuti aktivitas tutorial, berpartisipasi aktif dalam kuliah online atau TTM, mengerjakan diskusi, mengerjakan tugas tutorial yang ke-1, ke-2, ke-3, terus berkomunikasi dengan teman yang mengambil mata kuliah sama untuk saling memotivasi. Bikin grup lah per mata kuliah kalau nanti misalnya kenalan di Tuton. Pada saat bersamaan tahap yang dilakukan menyusun jadwal belajar ya. Lihat lembar jadwal belajar, terus memilih dan melaksanakan strategi belajar yang pian tentukan, memonitor dan mengevaluasi hasil belajar. Ya. Nah, semuanya untuk yang poin 1 harus sifatnya realistik dan dapat dicapai. Tidak banyak melakukan karena tidak banyak mata kuliah karena memang sedang bekerja mungkin ya. Cerdik mencari berbagai cara memudahkan belajar dan informasi-informasi lain yang memudahkan pian semua dalam menguasai materi. Nah, beri tanda checklist misalnya, oh target ini udah selesai, target ini udah selesai dan seterusnya. Bang, kameranya nutupin saya kalau dari sini. Kamu jangan lihat kameranya saja, lihat. Next. Lihat juga perspektif dari saya. Struktur kurikulum dan paket arahan. Ini contohnya dari Fakultas Ekonomi nih. Ya. Untuk program studi ekonomi pembangunan, ini program S1 bidang minat ekonomi dan perbankan syariah. Ya, ini hanya contoh saja. Misalnya mata kuliahnya ada matematika ekonomi, bobotnya 3 SKS, ini cara bacanya ya, bobotnya 3 SKS, ini ada angka 3. Waktu ujiannya hari pertama jam pertama juga. Hari pertama jam pertama. Kalau di bawahnya misalnya apa nih? Pengantar akuntansi 4 SKS, terus kemudian ada 1.2 itu artinya hari pertama jam kedua. Nah, ini yang saya ceritakan nih. Ini adalah sebelahnya lagi ada EKMA 4115. Itu adalah kode bahan ajarnya. Kebetulan kode bahan ajarnya sama dengan kode mata kuliah. Terus sebelah kanan lagi, kolom sebelah kanan ada pengantar akuntansi edisi 2. Nah, ini penting ya. Jangan sampai pian membaca edisi 1. Nah, itu sudah nggak nyambung. Pastikan pian membaca edisi 2. Ya. Terus mana ya yang agak berbeda ini, kebetulan bahan ajarnya sama semua. Kadang-kadang ditemui bahan ajar yang digunakan itu berbeda, ya nggak usah khawatir, yang penting sesuai dengan yang ada di katalog. Oke, next. Nah, ini secara peraturan ya, beban belajar di perguruan tinggi. Tapi ini mungkin lebih ke perguruan tinggi konvensional ya. 1 SKS, tadi kan setiap mata kuliah ada bobot SKS-nya. 1 SKS kegiatan pembelajaran itu setara dengan 160 menit ya, atau berarti ini berapa jam nih? 2,5 jam. Jadi setiap 1 SKS pian itu per minggunya harus belajar selama 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Itu harus dilakukan per minggu, per semester. Ya. Nah, 160 menit itu meliputi apa?
tatap muka itu 50 menit, ya kalau diikuti tatap muka mungkin diganti tutorial. Ya. Terus kemudian tugas-tugas yang harus pian kerjakan itu kira-kira 50 menit per minggu per semester, dan belajar mandiri. Nah, ini penting ya. Belajar mandiri sendiri itu 60 menit sendiri. Ya. Nah, penugasan tersebut itu meliputi apa? Mungkin ada tugas mata kuliah, ada praktek-praktikum yang harus pian kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, dan sebenarnya waktu belajar pian itu seharusnya adalah 16 minggu. Ya. UT memberikan tutorial hanya dalam rentang waktu 8 minggu. Sehingga banyak waktu yang harus pian alokasikan untuk belajar. Dan perlu diingat bahwa satu semester itu ada 16 minggu, sementara pian per mata kuliah atau per SKS itu harus dipelajari selama 160 menit. Nah, silakan pian atur, kalau mengambil misalnya 5 mata kuliah, totalnya 15 SKS, berarti dalam seminggu pian harus belajar 15 kali 160 menit. Itu secara teori, secara peraturan begitu. Namun kenyataannya berbeda-beda. Kalau yang slow learner, ya mereka yang masuk kategori slow learner mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi kalau bisa melakukan belajar secara efektif, efisien, mungkin bisa lebih cepat. Tidak membutuhkan sampai 160 menit per SKS dalam menguasai materi. Next. Tips menetapkan mata kuliah. Jadi mungkin kemarin pian dalam menentukan mata kuliah masih belajar kira-kira ya, atau dengan melihat katalog saja langsung diregistrasikan. Nah, namun sebenarnya ada tipsnya nih. Nah, ini akan saya sampaikan. Berlaku untuk mata kuliah yang diregistrasikan pada semester awal bila tidak mengambil paket arahan atau SIPAS. Jadi ini berlaku bagi mahasiswa yang tidak mengambil kelompok program yang menggunakan paket arahan atau sistem paket semester, ya, yang pendidikan guru SD, pendidikan guru TK atau PAUD itu hampir pasti menggunakan sistem paket semester. Ini tips untuk selain yang menggunakan paket, karena kalau paket semester kan sudah ditentukan, jadi kita nggak bisa milih lagi. Bagi mereka yang bukan menggunakan paket arahan, bacalah kurikulum program studi Anda yang terdapat pada katalog secara cermat sebagai rujukan. Ya, pelajari tadi kurikulum. Sudah saya contohkan, ya. Kemudian pilih mata kuliah sesuai minat. Ya, tentu jangan ngambil mata kuliah yang sulit semua atau mudah semua. Harus dikombinasi antara mata kuliah yang sulit dan mata kuliah yang mudah. Yang ketiga, perhatikan mata kuliah prerequisite yang berprasyarat. Ya. Misalnya mata kuliah matematika 1, biasanya merupakan mata kuliah persyaratan untuk mengambil mata kuliah matematika 2. Jadi pada saat pian mengambil matematika 2, pastikan bahwa pian matematika 1-nya udah lulus. Begitu juga mengambil misalnya statistik 2. Itu harus pastikan dulu statistik 1 sudah lulus. Ya. Jangan langsung ambil di level kedua, ya, karena nanti nilainya sehingga tidak keluar, ya. Jadi perhatikan mata kuliah prerequisite, ya, atau mata kuliah yang bersyarat. Yang keempat, pilih mata kuliah yang relevan dengan pekerjaan Anda. Mungkin Anda bekerja sebagai pedagang, ya, cari mata kuliah yang sesuai dengan kehidupan perdagangan. Itu akan lebih mudah mempelajari. Mohon maaf nih, menguap terus. Kemudian pilih mata kuliah yang Anda anggap mudah. Ya. Tapi pesan saya tadi dalam meminta mata kuliah jangan mudah semua. Nanti di belakang sulit semua. Ya. Jadi saran saya dikombinasi. Kalau misalnya 6 mata kuliah, 3 mata kuliah yang susah, 3 mata kuliah yang sulit. Ya. Pilih mata kuliah yang ujiannya dijadwalkan pada hari yang berbeda. Nah, ini dipilih jadwal
ujian yang berbeda-beda, jangan ada yang sama. Kalau sama nanti pian tidak bisa mengikuti ujian di salah satu mata kuliah. Terus tetapkan jumlah mata kuliah sesuai dengan waktu atau ya waktu yang dimiliki untuk belajar, karena kalau pian terlalu sibuk ya jangan terlalu ngambil mata kuliah yang banyak, dikurangi. Tapi kalau pian misalnya masih baru lulus kuliah, lulus SMA dan belum bekerja, tidak salahnya mengambil mata kuliah yang banyak. Next. Ini adalah jadwal belajar per semester untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, ini pian harus membuat seperti ini tadi, merupakan satu kesatuan seluruh mata kuliah dalam satu semester. Misalnya SPA 4122, ya, bobotnya 3 SKS. Nah, kapan ini pian harus belajar? Sementara ke depan tinggal 9 minggu misalnya. Nah, untuk SPAS, pian harus bagi dalam rentang 9 minggu misalnya ya. Itu minggu pertama 1 jam, minggu kedua 1 jam, dan seterusnya. Ya. Waktunya kapan? Saya pilih ini di khusus hari Senin misalnya. Ini berarti pian sehari hanya punya waktu untuk belajar 1 jam. Terus kemudian untuk EKMA 4115, bobotnya 4 SKS. Nah, paling enggak harus mengambil 2 jam, 2 jam, 2 jam, terus 1 jam, 1 jam, 1 jam ya. Jadi totalnya dalam seminggu berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6, 12 jam ya, karena 4 SKS tadi. 4 SKS dalam seminggu memerlukan waktu 12 jam. Nah, ini pian letakkan di hari Selasa. Kemudian untuk SPA 41103, 3 SKS, 4110, bobot 3 SKS, kamu letakkan di hari Rabu. Tiap hari masing-masing 1 jam. MKDU 4110, 3 SKS, juga 1 per minggu, 1 jam per minggu, diletakkan di hari Kamis misalnya. Dan seterusnya untuk SPA misalnya, 3 SKS diletakkan di hari Jumat, dan MKD 4112 diletakkan di hari Hanya bunyikan juga. Masing 1 jam. Next. Susun jadwal belajar dengan menggunakan Google Calendar. Ya, ini untuk mempermudah. Kanlah, bisukan, bunyikan. Jadwal pian. Bunyiku. Gunakan software Google Calendar. Caranya bagaimana? Klik, buka dulu Google, klik kalender, pilih tanggal, tambah event, misalnya tulis belajar mata kuliah SPA 4121 dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, tadi dilihat di rencana belajar berapa jam. Ya, kalau 1 jam kita tulis rentang belajarnya 1 jam. Kebetulan ini memerlukan waktu misalnya 1,5 jam. Jadi waktunya dibuat jam 3.30 pagi, pas sahur misalnya sampai subuh. Tuliskan atau di pengingatan, reminder misalnya sebelum kegiatan belajar harus dimulai, bisa juga di reminder agar pian ingat, oh iya saya ntar lagi harus belajar. Pilih pengulangan repeat setiap minggu, diulang per minggu ya, selama 9 minggu tadi. Pilih stop pengulangan, pilih waktu misal tanggal 6 Desember. Pilih lokasi belajar misal di rumah, buat penyusunan jadwal belajar ini untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan. Next. Contoh target dan jadwal belajar mingguan. Ya. Kebetulan ini mata kuliah SPA 4110. Nah, target belajarnya minggu pertama ini diatur dalam rentang waktu minggu tertentu. Nah, sementara kita buat misalnya minggu pertama memahami modul 1. Nah, jumlah halamannya berapa modul 1? Wah, ternyata banyak, 56 halaman. Terus kemudiannya ada
materinya ada di modul dan ternyata lama belajarnya memerlukan waktu 3 jam misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada yang video, ada yang modul dan sebagainya. Tentu kalau video ya Pian harus menyiapkan player kah atau apa, kuota untuk lihat internet dan sebagainya. Next. Oh, habis ya. Baik, ini tadi sudah kita sampaikan. Tolong Pian buatkan tadi rencana pembelajaran ya. Buat rencana belajar atau rencana pembelajaran. Yang tadi secara sepintas sudah kami sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.